Pengen punya podcast sendiri dan bisa langsung didengerin di Spotify? Download Anchor sekarang dan buat podcast pertama kamu dengan mudah di sana. Halo, apa kabar semua? Aku harap semua dalam keadaan suasana hati yang bahagia ya. Amin. Perihal keadaan diri sendiri memang kadang susah ditebak. Aku aja bingung nih sekarang lagi keadaan apa. Senang enggak, apalagi bahagia. Sedih juga enggak sih. Di penghujung tahun ini, rasanya hari itu berjalan lambat banget buat aku. Entahlah. Mungkin karena semua resolusi udah aku coba. Atau karena hal apa. Intinya aku tuh lagi flat banget. Lagi kosong gitu. Tapi gak tahu alasannya kenapa. Kalian ngerti kan? Aku yakin sedikit banyaknya dari kalian juga pernah bahkan sering ngalamin fase kayak gini. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Kali ini aku dapat cerita dari seorang laki-laki. Wah, jarang-jarang ya. Biasanya aku dapat cerita dari perempuan. Dan listener podcast ini kebanyakan yang mendengarkan podcast ini notabene juga perempuan. Yap, itu data statistiknya ya. Yang laki-laki kemana ya? Sibuk main ML mungkin. Yang jelas apresiasi banget sih kalau ada beberapa laki-laki yang mau dengerin podcast ini. Apalagi sampai mau bagi ceritanya. Jadi let's do it. Kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jadi udah download Anchor belum? Download Anchor sekarang dan mulai sebarkan suara serta cerita kamu di sana. Karena bisa jadi akan banyak hal baik yang hadir dari podcast yang kamu buat. Halo Kak Arik, kenalin, saya Andi. Ini nama samaran saya Kak. Maaf kalau saya ganggu waktunya. Di sini saya mau berbagi cerita karena saya bingung harus cerita ke siapa. Ditambah saya juga seorang laki-laki. Mau cerita ke teman saya, takut yang ada malah disangka alay dan lebay. Hahaha. Itu tulisannya ya. Padahal gak gitu kan Kak. Yang butuh teman cerita kan bukan cuma wanita aja, laki-laki juga. Yap, aku sepakat. Bentar aku cut dulu ya. Aku juga sepakat sama pendapat ini ya. Yang hidup di bumi ini bukan cuma wanita aja, laki-laki juga. Berarti yang punya masalah dan persoalan juga bukan wanita aja, laki-laki juga. Tapi karena wanita tuh lebih effort dan semangat kalau cerita, ya jadi seakan-akan mereka aja yang boleh cerita. Padahal gak gitu. Oke, lanjut. Ini kisah saya tentang cerita 1 tahun yang lalu. Saya kenal sama seseorang. Sebut aja namanya Melanie. Saya kenal dia lewat salah satu grup di Telegram. Awalnya dia sama saya cuma teman. Sering chatan, deket dan kasih kabar gitu. Sampai di Januari 2021
saya seperti merasa punya perasaan ke dia. Dan dia juga begitu rasanya. Saya jujur, saat itu seneng banget. Karena kita tuh ya kayak orang pacaran gitu, Kak. Tapi gak pacaran. Kayak orang pacaran, tapi gak pacaran. Oke. Akhirnya di bulan Februarinya dia pacaran sama orang lain. Saya pengen marah, pengen cemburu, tapi bisa apa? Hahaha. Saya sama dia juga gak pernah punya hubungan spesial. Saya gak berhak sama sekali. Akhirnya saya berusaha untuk move on. Singkat waktu, di bulan Mei dia balik lagi ke saya, Kak. Setelah saya cari tahu, ternyata dia udah putus sama pacarnya yang jadian bulan Februari lalu. Ya, dengan bodohnya saya masih nerima dia, Kak. Karena emang dasarnya saya sayang banget sama dia. Kita deket lagi kayak orang pacaran, tapi gak pacaran. Sampai di bulan Julinya kita kembali berjarak. Singkat balas chat sama gak ada bercanda-bercanda lagi. Dan ternyata dia pacaran lagi sama orang lain. Saya diblok lagi, hahaha. Padahal posisinya di situ saya lagi banyak masalah dan butuh banget dukungan dia. Di bulan September dia buka blog lagi dan beberapa hari chat saya lagi. Saya kaget dan mulai udah bisa berpikir agak jernih. Gak mau terlalu senang lagi. Dan ternyata beberapa hari chatan dia bilang kalau dia lagi berantem sama pacarnya. Dan saya gak terlalu nanggepin chat dia karena saya mikir kayaknya saya gak mau ganggu hubungan dia, karena dia udah punya pacar. Saya gak mau ganggu hubungan dan saya juga mikir kayak ini saya di pikiran dia cuma orang yang bisa jadi pelampiasan aja kali ya. Dia benar-benar gak lihat antusias saya. Dia gak lihat perasaan saya. Sakit banget. Hahaha. Lebay gak sih, Kak? Saya bisa terima kalau dia gak bisa sayang sama saya. Tapi saya paham konsep kalau perasaan itu gak bisa dipaksa. Yang bikin saya kecewa, yang buat saya marah, kenapa kalau emang dia gak suka, kenapa dia bertindak seolah-olah dia suka? Kenapa dia buat saya berharap, padahal dia gak mau sama saya? Dan bodohnya sampai sekarang saya belum bisa lupain dan nerima kenyataan itu, Kak. Saya pikir saya udah baik-baik aja tanpa dia. Udah terbiasa tanpa dia. Ternyata saya salah. Saya masih butuh dia di sini. Dia kelihatannya sayang banget, Kak, sama pacarnya yang sekarang. Ya, saya seneng karena dia seneng. Tapi gak mau munafik deh, Kak. Tetap ada rasa sakit. Hahaha. Rasa sakit dalam hati yang susah saya jelasinnya. Padahal udah lost contact. Tapi perasaan ini belum lost juga. Masih utuh dan ada buat dia. Mungkin baru kali ini kali ya, Kak, aku ngerasain sayang sama orang sampai segitunya. Dalam hati saya tetap berharap dia bahagia. Semoga semesta memperlancar urusannya. Dan juga saya terima kasih. Terima kasih banget, Kak, udah dibacain. Maaf kalau kepanjangan. Apalagi alay-alay gitu. Wak.
Am, Sama-sama ya. Makasih juga udah always dengerin suara aku dan kirim cerita kamu ini. Oke, mungkin cerita ini bakalan related sama beberapa orang yang merasa cuma dijadiin pelampiasan, yang bertanya-tanya kenapa kalau dia nggak suka tapi dia bertingkah seakan-akan suka, kenapa kalau dia nggak sayang dia bertingkah seolah-olah sayang, kenapa dia seakan-akan buat kamu berharap lebih padahal dia nggak mau menjalin hubungan apa-apa. Jawabannya adalah kebanyakan orang akan bersikap seenaknya ketika dia tahu bahwa ada orang yang mencintai dia tulus sepenuh hati. Mereka mikir kita bakalan terus menerima dia, kita akan terus ada buat dia. Mereka pikir kita bakalan terus selalu maafin dia, apapun kesalahan dia. Kenapa? Kenapa mereka bertingkah seperti itu? Itu dari sudut pandang aku ya. Kalau dia lagi bete nih, dia chat kamu. Yang lebih parah nih, kalau dia lagi berantem sama pacarnya, dia malah nyari kamu. Tapi kalau dia lagi seneng-seneng sama pacarnya, dia bakalan lupa sama kamu. That's right. Jujur setahu aku yang biasanya punya kelakuan gini tuh laki-laki sih. Aku bilang gini bukan karena aku gitu ya. Sumpah enggak. Tapi karena emang nyata dan bukti lapangannya kayak gitu. Tapi di cerita ini nih, di cerita yang kamu kirim, di cerita ini perempuan loh ke laki-laki. Kita mengenal istilah mereka, biasanya laki-laki yang punya kelakuan kayak gini dengan buaya gitu. Tapi kalau kelakuan yang perempuan kayak gini disebut apa ya? Buaya betina mungkin. Gak pantas juga. Baik, jadi intinya kita harus pinter-pinter, harus bisa posisikan diri. Jujur, aku sedih sih ya ngebayangin jadi laki-lakinya. Dia udah tulus banget tapi ternyata itu cuma kedok yang dipakai sama si buaya betina itu. Kamu juga nih berani bilang dan cerita ini karena udah sadar kalau sebenarnya dia gak ada hati buat kamu. Iya kan? Dan kamu gak usah sedih, apalagi nyesel. Karena buat apa juga kita bersama dengan orang yang sebenarnya cuma menjadikan kita pelampiasan, yang menjadikan kita alasan ketika sepi menerpa, yang menjadikan kita kambing hitam saat dia sedang bermasalah dengan pasangannya. Terakhir, aku mau sampaikan ke semua, kita gak usah sedih ketika kita ditinggalin sama orang yang benar-benar kita cintai dengan tulus. Karena sejatinya kamu yang beruntung. Kamu hanya kehilangan orang yang kamu cintai, sedangkan dia kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintainya.